Baik, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat koper. Di sini saya akan membuat koper buku novel di aplikasi Canva. Baik, lanjut. Setelah pertama kita masuk ke Google Chrome dan masuk ke Canva login. Di sini saya sudah membuka. Nah, di sini saya sudah membuka beranda Canva. Saya juga sudah login ke akun saya menggunakan email. Dan di sini jika kalian mau membuat desain, kita klik buat desain. Misalkan kalian tuh mau membuat ukuran khusus poster kalian atau cover kalian atau apa, kita klik ukuran khusus dan kalian bisa menentukan lebar tingginya sendiri, bisa menggunakan pixel, inci, milimeter dan sentimeter. Nah, di sini saya akan melihat atau saya akan membuat cover buku novel ini dari template yang ada di Canva, karena Canva ini memberikan ribuan template yang bisa kalian gunakan yang gratis saja. Kalau ingin lebih banyak mungkin harus di upgrade ke Canva Pro. Nah, di sini saya akan ketik cover. Nah, setelah itu kita cari salah, cover buku novel. Mohon maaf juga sebelumnya, di sini saya menggunakan on-screen keyboard karena keyboardnya sedang ada masalah gitu. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini banyak sekali template-template. Nah, kalau ada yang tanda bintang ini gak gratis ya, jadi harus upgrade ke Canva Pro. Nah, di sini saya akan memilih, misalkan kita pilih yang ini. Nah, di sini saya akan mengubah namanya akan dihapus dan saya akan desain sendiri ya. Nah, jadi ini tuh kosong. Nah, di sini tuh saya akan mencari elemen yang dibutuhkan, misalkan pasir ya. Nah, misalkan ini ya pasirnya. Di sini saya menggunakan, nah misalkan kita pilih yang ini ya, yang gratis aja. Nah, di sini kita tuh bisa geser di, misalkan di sini. Ini kurang besar, kita besarkan. Nah, misalkan seperti ini, dan lalu kita mau cari aja pantai. Kita cari lagi elemen pantai. Nah, misalkan di sini ya.
Nah yang ini aja ya yang dipilih. Jadi ini tuh udah langsung besar sekaligus gitu. Nah misalkan ini kenapa di belakang, kita bisa ubah ke posisi ke maju. Nah seperti ini bisa, atau ini hanya di sini aja. Ini di sini. Nah misalkan di sini ya, yang ini hapus aja. Yang ini kita geser ke sini. Nah kita tambah yang ini di sini. Nah mungkin seperti ini ya. Ini tuh kita beri judul aja di antara dua benua. Novelnya kita contohnya novelnya akan saya beri judul di antara dua musim, bukan benua ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita ganti ya, mungkin ini jaringannya lagi jelek ya, jadi tidak bisa mengganti font. Nah mungkin di contohnya aja seperti ini, contoh simpelnya. Kalian tuh bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Di sini juga saya masih belajar, mohon maaf bila ada kurangnya juga. Sekian mungkin tutorial cara membuat cover buku novel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi saya sudah membuat desain atau membuat tutorial bagaimana cara membuat cover buku novel. Sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat presentasi di Canva. Mungkin pertama kita cari di sini mungkin presentasi ya. Nah, di sini kita langsung cari presentasi, membuat PPT di Canva. Nah, misalkan kita mau memakai yang mana ya? Mungkin kan ini tuh masih berbayar. Ini juga berbayar. Jadi kita cari yang tidak berbayar. Mungkin yang mana ya? Kalian tuh bisa membuat desain sendiri. Caranya itu buat desain dan atur ukuran juga bisa di ukuran khusus. Tapi di sini saya mau membuat presentasinya itu dari template yang Canva sediakan gitu, karena di Canva itu banyak sekali gitu template yang bagus dan menarik lah buat dijadikan PPT gitu. Di sini saya akan pilih yang ini mungkin ya, yang 1 sampai 15 yang simple. Kita tuh tinggal bisa langsung mengubah teks-teksnya langsung, karena ini kan template ya. Kita langsung aja ubah ini menjadi judul template-nya itu, judulnya itu jaringan LAN. Nah, lanjut di sini jika ingin menambahkan page lagi, kita tinggal klik tambah. Nah, seperti ini. Dan kalian juga bisa ini diduplikat juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya. Nah, setelah itu kalian bisa mengedit sendiri ya di sini mau bagaimana. Nah, misalkan kita pakai ini juga di sini. Ini juga misal
di sini ya. Nah, kita lihat semua. Cepet juga karena kalian tuh sebenarnya bisa mengeksplor lebih jauh, tapi mungkin ada kendala di kanvas sayanya, jadi agak gimana gitu. Nah, misalkan kita perindah aja sendiri. Di sini saya seadanya aja ya, karena imajinasi saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cari di sini apa ya? Knot. Kita cari knot. Oke, kita misalkan pakai knot yang mana ya? Yang ini nih. Kita pakai di sini aja. Nah, kita atur nah, biar seimbang juga, biar lebih. Nah, lalu di sini kita tambahkan teks ya di atasnya. Tambahkan judul, kita perkecil. Nah, kita bisa atur jaraknya. Nah, misal di sini ya. Dan kita juga bisa mengubah fontnya. Misalkan jadi seperti apa? Ini banyak banget pilihannya di sini. Nah, misalkan saya mau fontnya ini ya, apa itu lan? Nah, apa itu lan? Nah, di sini kan kita tambahkan subjudul dan langsung kita copy. Di sini saya sudah membuat materinya disimpan di Microsoft Word. Nah, ini dia pengertiannya. Nah, ini misalkan ya, tempel. Nah, ini kita lihat di sini. Astagfirullah. Nah, misalkan di sini. Nah, kita bisa mengubah juga fontnya menjadi apa ya? Misalkan ya, this makes sense regular. Nah, ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjut. Kita bisa tambahkan elemen lagi. Ini bukan not ya. Kita tunggu dulu lagi. Nah, di sini kita perbesar aja ini. Nah, ini di sini besar juga. Nah, mungkin segini aja ya di sini. Di slide ketiga itu seperti ini aja, dan kita bisa tambahkan lagi elemen apa yang bakal kalian. Ini kita note lagi. Setelah itu kita cari note lagi lah yang gampang ya. Di sini saya pakai yang ini. Kita bisa ubah warnanya. Nah, kita pakai warna apa ya? Yang ini aja. Ini warnanya. Yang ini dan nah, kita pakai yang warna ini aja ya, biar senada aja sama slide editnya gitu. Di sini saya akan memasukkan fungsi lan. Kita copy aja dulu.
kita tambahkan teks tempel. Dan kita bisa geser ini ke sini. Kita masukkan saja dulu kata-katanya yang ini. Nah, setelah itu kita copy lagi ini satu-satu aja biar bisa diatur lebih bagus. Kita tambahkan subjudul, tempel. Nah, ini yang pertama. Nah, kita hapus aja penjelasannya. Karena terus presentasi itu hanya untuk ininya aja ya, yang pentingnya aja. Nah, kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita copy lagi ya, yang nomor 2. Tambahkan lagi subjudul L. Nah, terus kita bunyi lagi ya. Kelima, kita kesini lagi, tambahkan tempel. Ketiga mungkin ini kita tambah lagi dan tambahkan elemen lagi yang sama. Pakai yang ini ya. Nah, kalau ini kayak yang tadi ya. Ini juga sama. Nah, mungkin seperti ini aja. Nah, kita cari lagi, misalkan kita ke note lagi, kita cari desain note yang lumayan bagusnya, mungkin ini ya. Kita pakai yang ini, kita di sini. Setelah itu kita copy ini judul yang terakhir ya, ini ditambahkan teks, kita copy deh, kita tempel. Di sini saya tidak akan mengubah font ya, biar apa, biar nggak terlalu banyak yang diubah. Kita salin lagi. Nah, ini kelebihan. Ini kelebihan ban. Kita copy dan tambahkan subjudul tempel. Kita perkecil. Nah, kita tambah lagi, copy lagi yang terakhir, kurangan lan, copy, tambahkan subjudul dan ditempel. Ini. Segini. Setelah itu kita slide terakhir,
tambahkan elemen yang sama lagi ke yang ini, tambahkan yang ini lagi. Coba kita ke apa ya, ke frame ya, kita lihat elemen frame. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kita tambahkan teks ya di sini. Kita ganti ininya jadi ini aja ya. Nah, mungkin segini ya. Nah, mungkin ini ya PPT singkat yang bisa saya tutorialkan. Nah, ini isinya. Nah, setelah itu mungkin ini yang bisa saya tutorialkan karena ini adalah PPT singkat yang bisa saya tutorialkan. Nah, jika ingin menyimpannya, kita bisa ke menu bukan ke bagikan, ke unduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia Setiawan dengan NIM 34032100058 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan LAN. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, apa sih itu LAN? Itu LAN adalah kepanjangan dari Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Kita ke slide selanjutnya. Fungsi-fungsi LAN. Yang pertama yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Yang kedua yaitu memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Yang ketiga yaitu sharing printer.
Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Yang keempat yaitu LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet. Meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Yang kelima yaitu remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur remote desktop manager connection yang sudah disediakan Microsoft. Anda pun dapat mengontrol komputer di dalam jaringan LAN. Kita ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihan LAN karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya melalui LAN. Koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan LAN yaitu luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Slide selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang jaringan LAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.